Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang para pemirsa olahraga dimanapun berada. Salam olahraga. Jaya. Kembali kita di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta. Apa kabar semuanya? Baik. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, para manajer cabang olahraga karate dan tinju yang pada saat SEA Games ke-31 yang sudah dilaksanakan tanggal 12 Mei lalu, yaitu sebelah kanan saya Bung Yusran Arif. Siap. Sebagai tim manajer karate ya Bung. Siap. Kemudian Bung Hengki Silatang. Siap. Yang sudah tidak asing lagi wajahnya karena setiap Sabtu ataupun Minggu sebagai komentator di sebuah stasiun televisi olahraga ya. Ya, silakan Bung Yusran memperkenalkan diri, menyapa para. Ya. Halo sahabat olahraga, khususnya di DKI Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang dari tim OPJ. Mungkin dari ini kita mau ditanya-tanya sama rekan saya sendiri nih, Pak Buhari dalam pelaksanaan SEA Games nanti. Apa? Silakan lanjut Ya, Bung Hengki. Assalamualaikum rekan-rekan semua, terutama adalah hari ini kita obrolan prestasi Jakarta, khususnya cabang olahraga. Kebetulan saya di sini sebagai manajer tim tinju Indonesia, yaitu di SEA Games kemarin, dan di samping ini acaranya sih acara dua orang yang bela diri, jadi sama-sama urusan baku cabut gitu kira-kira. Baku cabut ya. Ya, sebelumnya saya selaku host Hari Bukhari mengucapkan selamat atas capaian prestasi khususnya atlet Jakarta yang sudah banyak memberikan kontribusi medali bagi tim Indonesia di SEA Games Vietnam yang lalu. Obrolan kali ini kita temanya pengawal atlet SEA Games. Boleh diceritakan kembali suasana euforia masing-masing manajer saat pertandingan dilaksanakan, mulai dari ketegangan, di lapangan, atau apalah gitu. Silakan, untuk pertama kali saya ke Bung Karate dulu. Karate. Oke, Ya. siap. Jadi ya alhamdulillah karate pada saat di SEA Games kemarin ya melewati target. Ya pas kita berangkatnya ya kita bismillah semua. Kita sampai di Vietnam, yang kita pikir tuh Vietnam kota besar ya kan. Iya. Nggak taunya alhamdulillah karate tuh ditaruh di paling ujung sekali. Cabur satu-satunya itu. Cabur satu-satunya. Kalau istilahnya kita tempat jin buang anak. 3 jam dari kota Hanoi dan alhamdulillah di situ tidak ada apa-apa. Masih kota baru. Masih kota baru ya? Iya, ya alhamdulillah saya berserta atlet dan pelatih. Walaupun kita udah dibuang di ujung-ujung mana, kita semangat merah putih. Iya, alhamdulillah. Gimana saat melihat pertandingan atlet-atlet Indonesia berlaga, perasaan Bung Yusran gimana itu? Sebenarnya pertandingan ini kita udah bisa baca waktu di kejuaraan Asia Tenggara, khususnya kalau karate namanya SIAKAF. Itu kita juga udah uji coba di situ, dan pada saat itu juga kita mendapatkan 5 emas, 4 perak dan 6 perunggu. Di situ kita udah baca kekuatan-kekuatannya, bagaimana strateginya. Setelah saya pulang dari sana juga memang kita siapkan benar-benar, kita review video-video itu daripada lawan-lawan kita nanti di Vietnam, dan kita rubah strategi yang saya bilang juga. Gitu. Dan alhamdulillah kita di Vietnam melampaui target 4 emas, 8 perak, 2 perunggu. Targetnya sebetulnya berapa sih? Targetnya 3. 3 ya? 3. Dan alhamdulillah juga karate pada saat ini ya kita dengan kekuatan 19 atlet, dengan 7 pelatih dan beberapa ofisial dan manajer termasuk saya. Dan itu anak-anak pulang ke tanah air, alhamdulillah tidak ada yang tangan kosong, semua dapat medali. Jadi nggak ada yang songki-songki ya? Tidak ada yang songki-songki, alhamdulillah. Kemudian untuk Bung Hengki gimana Bung Hengki?
Iya, suasana untuk tinju adalah awalnya memang tinju ini kalau kita bilang tidak terlampau dianggap oleh pemerintah. Saya langsung bilang begitu ya. Jadi dianggap bahwa tinju ini agak berat untuk menyumbangkan apalagi yang namanya medali emas ya. Tetapi dengan tekad kebersamaan yang ada di tinju, karena kita TC pun tidak seperti cabang yang lain. Cabang yang lain mungkin dengan dukungan yang lebih baik, mereka TC-nya lebih awal, bisa 1 tahun. Kita hanya TC 3 bulan, ya. TC 3 bulan, tetap dengan kebersamaan yang luar biasa di bawah komando ketuanya Pak Komarudin Simanjuntak, ya. Jadi tidak dibedakan. Jadi dia membuat seperti, karena dia nih Pak Komarudin ini sebagai mantan Pamdam Udayana. Jadi dia berpikiran seperti panglima dia. Jadi mengatur petinju, dia selalu ada di area petinju. Jadi motivasi, mental, kebersamaan, dia tidur sama-sama. Kadang-kadang dia datang untuk tidur di tempatnya si petinju, TC-nya itu. Kebetulan TC-nya pun jauh kan. Jadi yang sepi, yang memang tidak terakomodir dengan daerah yang kira-kira bisa bergaul tidak baik, jadi memang jauh, tapi itu dilakukan dengan kebersamaan. Akhirnya kita berangkat dengan 6 petinju ya. Kalau boleh tahu TC-nya di mana, Bung Inggi? Di daerah Parung, Bogor. Parung, ya. Itu jadi di situ kita juga berangkat dengan materi atlet 6. Ya, atlet 6, saya sebagai manajer, pelatih 2. Jadi dari 6 yang berangkat, 5 dia mendapatkan medali, ya, mendapatkan medali. Jadi targetnya juga terlewati, ya. Dan kita ini biasanya kita kalau berhadapan dengan yang namanya Filipina dan Thailand, itu ada bumerang, ada rasa sungkan karena mereka startnya lebih dahulu. Tapi di kemarin dengan kebersamaan, dengan mental yang sangat luar biasa, anak-anak bisa. Ada 3 petinju dari Filipina yang memang juara-juara Asia itu dikalahkan oleh petinju-petinju kita dengan mental kebersamaan itu. Jadi suasananya yang membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Jadi saya dengar itu sebetulnya ada 7 petinju ya, Bung Engki, yang dipersiapkannya. Jadi 1 dicoret oleh... Sebenarnya kita juga bukannya hanya 7 petinju. Sebenarnya hampir yang juara PON itu kita masukkan. Ya, semua juara PON dimasukkan. Tetapi yang diterima adalah awalnya 13, ya, terus turun lagi 11, turun 9, terakhir 7. Sudah fix itu 7, ya, yang akan berangkat. Tetapi 2 hari sebelum berangkat, 2 H, tahu-tahu si petinju itu tidak diberangkatkan, ya, tidak diberangkatkan. Akhirnya dengan inisiatif dari ketua umum, akhirnya si petinju itu biarpun tidak dibiayai oleh pemerintah, diberangkatkan juga datang ke sana, ya, haknya juga diberikan. Dan ya mungkin dengan kebersamaan itu dan semuanya merasa bahwa si petinju itu merasa bahwa dia dihargai, berangkat, akhirnya timnya hasilnya menjadi baik. Gitu. Saya dengar dapat masing-masing petinju hadiah dapat motor, ya? Iya. Dapat sepeda motor itu baru pertama kali nih termasuk, ya. Dapat sepeda motor dengan keadaan kita sulit, tapi diberikan sepeda motor. Yang nggak main pun dikasih sepeda motor. Luar biasa. Iya. Saya kan ada apa? Iya, itu dia. Saya kan dikasih. Karena memang kalau di sini udah nggak boleh sepeda motor, ya kan? Itu yang ini. Jadi sepeda motor itu diberikan termasuk semua, ya? Termasuk manajer, pelatih, semuanya pengurus-pengurus yang kira-kira membantu itu diberikan sepeda motor oleh si ketua. Jadi bagaimana apresiasi yang diberikan oleh ketua dalam keadaan kita uangnya tidak banyak, tapi perhatiannya sangat luar biasa untuk atlet dan pengurus yang membantu kesuksesan daripada tim tinju Indonesia di Vietnam, begitu Pak. Ya, tentunya prestasi si game Vietnam sudah dari dua narasumber kami ini sudah sesuai target ya. Iya. Kalau bisa tolong diceritakan usaha-usaha apa sih sehingga bisa sesuai target yang dibebankan dari pemerintah. Untuk Bung Yusron silakan. Ya. Saya megang manajer ini memang baru tahun ini dari Januari, dan kita juga memang TC dari Januari ini. Yang lalu bukan saya. Dan memang kalau saya pada dasarnya awal terutama saya megang manajer ini, kita kembalikan lagi ke titahnya. Titahnya itu adalah karate. Karate itu ada sumpahnya.
Sebab kayak Bung Hengki mungkin cabang olahraga lain, Pasti ya kan? ada sumpahnya ya. Belum tentu. Ini semuanya. Karate yang punya bersumpah. Ingin sumpah ya. Kita kembali ke sumpahnya. Di sumpah itu jelas ada. Ya udah, ikutin aja alur itu. Alur itu. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah berhasil. Jadi kita kembalikan ke sumpah aja. Terus ngomong-ngomong ya, tentu kan sebagai manajer ya, banyak mengeluarkan biaya ya untuk suatu keberhasilan. Ya. Kira-kira habis berapa nih Bung Yusran nih? Ya, kalau soal habis sama-sama tahu lah Pak Hengki. Bagaimana kita sama-sama manajer pada dasarnya Pak Hengki juga pernah jadi atlet, jadi pelatih, jadi apa. Saya juga sama, jadi pernah jadi atlet, pernah jadi pelatih, dan saya juga referee. Tapi kayak hal-hal seperti gini susah ya. Yes. Kita udah nggak ada hitung-hitungan lagi kalau kayak gitu. Ya pokoknya ini anak-anak supaya berhasil bagaimana caranya ya kalau duit apa namanya makan sana ke sana kemari udah kita udah nggak hitung-hitungan ya. Iya. Kalau Bung Hengki bilang sih minjem di koperasi juga dijabanin gitu. Iya, Bung Yusran ini selaku manajer latar belakangnya adalah sebagai wasit. Jadi tahu bagaimana bisa mengasih tahu kepada atletnya apa yang harus dilakukan, penilaiannya. Iya. Kemudian juga di karate ini ya cukup sulit ya untuk menyatukan para atlet ya, karena biasanya mereka membawa ego masing-masing perguruan gitu. Daerah. Iya, daerah. Coba bisa diceritakan gimana atlet-atlet kok bisa disatukan dalam pelatnas itu? Jadi waktu saya pertama megang timnas itu gampang, sangat gampang sekali, nggak sulit. Sebenarnya asal dikembalikan ke titanya. Pertama saya datang, saya kumpulin semua, pas kebenaran memang pelatih sama atlet itu yang lebih tua umurnya saya. Saya bilang di situ sama tim, bahwa kalian semua ada saya itu adalah bapak kalian. Iya. Kalian tuh anak-anak saya. Kalau pelatih ini adik-adik saya. Iya. Jadi ibarat kita ini tim ini keluarga besar. Iya. Jadi tidak ada anak tiri, anak ini bawang putih, bawang merah, tidak. Saya bikin seperti begitu. Dan kalau ada geng, saya kepala gengnya. Nggak ada cerita yang lain. Nggak boleh. Iya. Sebab apa? Sebab kita harus satu komando. Kalau kita beda-beda komando, akhirnya apa? Sinergi yang ibarat itu doa, kita nggak satu. Itu salah satu keberhasilan kita. Oke, sip. Gitu. Untuk Bung Hengki gimana kira-kira untuk membangun kekompakan di pelatnas itu sendiri? Iya, kalau kita memang di tinju memang tadi juga ada misalnya semacam semboyan ya, atau misalnya kita misalnya ini bahwa kita mesti berjiwa satria di bawah dan di atas ring. Jadi kita mesti sportif, kita mesti tahu bagian kita masing-masing. Jobnya kita mesti tahu, si pelatihnya di mana. Kemarin itu saya dengan pengurus mengambil pelatih-pelatih pun hasil dari PON dan kita mengambil per wilayah. Jadi ada wilayah timur, ada wilayah tengah, dan ada wilayah Sumatera. Itu yang kita lakukan, kita ambil pelatihnya. Tetapi yang diberangkatkan hanya 2. Ya, mestinya kita 3 karena wilayah tersebut yang diwakilkan. Ada yang namanya Bung Teko dari Maluku Utara dari wilayah timur, itu tidak diberangkatkan karena memang kuota yang diberikan oleh pemerintah hanya sebatas hanya dua pelatih, yaitu Sumatera di bawah pelatih kepalanya Daman Hutauruk dan asistennya adalah Kusdiono dari Jawa Barat. Itu yang kita ramu sehingga kebersamaannya juga mesti jaya. Itu dia dengan garis komandonya ketuanya yang selalu datang. Saya juga memang kebetulan saya ini memang kalau misalnya tangan saya belek itu darahnya memang keluar sarung tinju karena senangnya di tinju. Senangnya sarung tinju. Iya. Jadi udah keluarnya sarung tinju. Karena kadang-kadang memang orang rumah pun kadang-kadang lebih cemburu. Karena saya lebih sayang tinju daripada orang rumah kadang-kadang. Ini agak berat juga memang itu. Tinju jadi istri pertama Tinju yang jadi istri pertama. Ya. Kalau orang rumah bisa 2 atau 3 tapi itu yang kita lakukan. Oh, bisa 2-3 itu. Maksudnya angkanya seperti itu. Jadi karena prioritas utamanya di situ kadang-kadang itu. Itu yang sampai begitulah karena memang tinju tuh udah kirain pemain cadangan masuk. Kalau di tinju ini bukannya kayak main bola ada cadangan. Jadi nggak boleh ada cadangan. Itu juga apa namanya di rumah tidak jagoannya satu. Nah, begitu juga. Jadi kita kebersamaannya kita datang ke mereka, keluhannya memang kita tidak mempunyai sesuatu yang banyak. Misalnya kita punya uang banyak atau misalnya fasilitas yang banyak, tetapi
dengan kebersamaan, dengan sama-sama mengerti kondisinya dan tahu bahwa apa jobnya kita masing-masing, ya sehingga hasilnya menjadi baik gitu. Betul. Nah, kita lihat nih ada pertanyaannya dari netizen. Dari Elia Nasah. Apa sih kerjaan manajer di olahraga? Bung Yusran, coba bisa terangkan. Ya, Apa sih kerjaan? kerjaannya itu sebenarnya mudah. Di manajer itu mudah. Sebab apa? Kita melatih udah ada pelatih. Atlet udah ada atlet. Kita memanage, namanya manajer, memanage. Memanage dikembalikan kepada titahnya karate. Kalau karate ya, titahnya karate. Yang tadi saya bilang ada sumpahnya. Iya. Dan kita memanage saja yang ini. Cuman kita bilang sama tingkat pelatih fisik, pelatih fisik. Bagaimana fisiknya ini? Mana kita lihat reportnya? Ya kan kita lihat reportnya. Reportnya bagaimana? Fisik pada minggu ini, minggu kedua lagi bagi seperti apa ya gitu. Kemarin tuh kejuaraan yang lalu berapa naiknya sekian? Sampai 70, saya minta naikin 90. Saya minta naikin sekian. Saya rasa lebih ke memanage. Jadi non teknis ya. Iya, lebih ke manage, mengatur dengan pelatih-pelatih fisik maupun pelatih ini dan atlet. Itu. Kalau untuk melatih, manajer nggak mungkin lah melatih. Kalau kita melatih ya kita jadi pelatih kan. Iya. Seperti gitu lah. Kalau Bung Hengki sendiri gimana? Iya, yang namanya manajer memang tadi sudah supervise ya, mengatur. Jadi komunikasinya biar lebih baik. Kadang-kadang kan mungkin kalau si petinju atau pelatih dia berbicara ke yang lebih, yang misalnya ketua atau yang lainnya kan itu tidak pas. Melalui manajer baru dia transfer, dia bicara dengan kita, baru kita sampaikan apa keluhannya, apa persoalannya, ya kan? Iya. Ada faktor-faktor misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak ada persoalan di kerjanya atau misalnya di sekolahnya, itu yang manajer mengatur. Kebetulan saya memang juga sebagai manajer bukan jadi agak sulit juga mau ada sedikit mau bohong sama saya, karena saya sebelum jadi manajer pun saya pernah pelatih nasional, jadi saya tahu itu, pernah atlet dan saya juga pernah menjadi pelatih nasional, jadi saya tahu nih begini mereka. Jadi dengan adanya kebersamaan, dengan kedekatan, saya tadi seperti sahabat saya Bung Yusron bilang bahwa kedekatan sebagai kakak, sebagai abang, sebagai karena memang kalau cerita usia memang semuanya pelatih sama yang ada di situ kita pasti usianya lebih usianya lebih tua kita. Hanya kecepatan speednya belum tentu juga kalah sama pelatih sama si petinjunya, kira-kira begitu. Terkadang gatel juga nggak melihat atlet yang Oh iya, kalau saya kebetulan iya kadang-kadang kan yang namanya atlet kan kita gabungkan, kita ramukan dengan habitnya yang beda-beda kan. Ini apalagi kan petinju juga seperti itu. Karena kalau ini bukan olahraga kita misalnya nari-nari kan. Orang berkelahi, olahraga yang memang keras. Dan memang kita mesti tahu bagaimana penempatan sebagai manajer mengatur mereka sehingga bisa memotivasi. Dan kebetulan karena saya senang juga kadang-kadang memang sudah ada jobnya pelatih. Tapi selingan untuk apa kita menambah untuk program, kadang-kadang saya juga sebagai manajer ikut juga berlatih bersama si atlet tersebut. Tapi bukan mengganggu daripada jobnya si pelatih. Jadi kita hanya refreshing dan memberikan input atau contoh-contoh bahwa mungkin ada tambahan dari selain daripada pelatih. Kita bacakan lagi ya dari komen dari Nauli Silitonga, mantap hostnya dan dua narsumnya, tepuk tangannya. Kemudian dari Mas Jihad 23, wah kayaknya saya kenal nih. Atlet DKI mampu bersaing enggak Bang Yusran dan Bung Hengki? Maksudnya atlet DKI mampu bersaing enggak itu nanti untuk di pentas nasional? Mungkin ke arah ke situ kali ya. Nasional atau yang di Vietnam? Kalau kita berbicara di SEA Games ini, mungkin di SEA Games gitu ya. SEA Games kali ya. Gimana aja? Iya, kalau kebenaran atlet di pelatnas di karate itu ada 4 kelas tapi jumlahnya 6 orang. Ada bergu satu ya. Ya kemarin sih sebenarnya mampu ya, tapi ya mungkin bapak-bapak di sini atau saya rasa di masyarakat umum khususnya Indonesia kita tahulah, ya kan ada faktor X, apalagi kalau karate olahraga tak terukur. Beda kalau misalnya olahraga Pak Hengki, pukul pok menang. Kalau karate tidak boleh. Iya kan? Malah iya. Dan anak-anak DKI kemarin yang 6 orang itu semua alhamdulillah semua final. Final ya. Tapi alhamdulillah juga dapat perak juga semua. Ya tapi tuan rumah ya. Ya kita nggak bisa ngomong itu apa adanya. Ya tapi bisa
pikirkan Kayak seperti apalah. kayak Keiko gitu Ya, misalnya iya, kayak itu target Mas kita teman. Lawan tuan rumah semua kita finalis. Iya. Terus Tebing Utapia. Iya, Tebing Utapia, Devina Dea itu final semua. Ata Bergu juga, Emil CS itu final semua. Kalau Bung Hengki? Iya, atlet DKI juga memang ada di situ. Dia mendapatkan medali perunggu atas nama Pita Cinandia ya. Dia juga memberikan suatu semangat yang luar biasa. Dan petinju ini adalah yang kemarin mendapatkan medali emas di PON ya. Jadi barometernya dengan adanya pembinaan dengan ketua kita juga ada ketua kita Pak Hidayat sebagai ketua baru dari KONI DKI Jakarta dengan target kita ini sudah internasional atau dunia. Jadi program itu kita pacu untuk hasilnya sesuai yang ditargetkan oleh ketua umum dengan masyarakat DKI bahwa kita mesti lebih baik daripada daerah-daerah lain. Kira-kira begitu. Ya sebagai bukti ya saya kasih tahu ini Bung Hengki begitu tiba dari Hanoi langsung menggelar selekda. Luar biasa. Luar biasa ya. Ketua umum tinju yang luar biasa. Yang cabang lain belum melakukan, cabang tinju sudah menggelar selekda. Kira-kira betulnya apa sih yang ingin dicapai mungkin dengan lebih dahulu menggelar selekda itu? Iya kan sudah dicanangkan oleh ketua oleh Pak Hidayat ya sebagai ketua kita bahwa cepat untuk mempersiapkan si atletnya dan sebelum berangkat memang saya sudah programkan pulang dari SEA Games kita nggak boleh lambat tapi kita langsung membuat pelatda karena untuk membuat selekda bahwa kita akan tahu siapa ini tapi itu pun tidak semuanya nanti kita akan tampung, kita akan lihat siapa yang paling terbaik. Nah jadi itu memang nggak gampang sih ngurus olahraga kan kalau nggak sakit kayak kita ini nggak sakit misalnya nggak gila ya agak repot juga ngurusin olahraga. Betul. Karena memang cost-nya ada dan bantuannya kan belum turun kita udah bikin selakda. Kalau misalnya nggak sakit ya nggak mungkin. Makanya tadi kalau kita potong dibelek darahnya keluar sarung tinju itu. Ini bukan keluar duit ini sarung tinju ya, kita mesti cari. Karena kita bikin acara misalnya kita bikin selakda itu semuanya perlu dengan biaya yang cukup baik. Karena kita mesti bayar wasit, kita mesti itu yang kita lakukan. Itu adalah seninya di dalam hal olahraga dan kalau mau urus olahraga ya memang mesti siap di situ. Kalau enggak jangan ada di area olahraga, mendingan urus yang lain kira-kira begitu. Nah, saya cuma satu pertanyaan ya untuk Bung Hengki ya. Karena di bulan November nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tinju amatir. Ini baru pertama kali ya. Gimana Bung Hengki untuk mempersiapkan atletnya gimana Bung Hengki? Sebenarnya itu tur. Jadi ada badan tinju baru, badan tinju yang terbaru kan dulunya AIBA ya kan. Misalnya kalau di sepak bola PSSI atau di karate apa ya. Nah itu dia. Jadi dia membuat ada namanya IBA. Jadi badan tinju itu sudah mendekati IBA itu dia ada tur internasional, tur dunia, itulah tur dunia. Dan kebetulan pertama kalinya ada di Indonesia. Seri ya? Iya, seri itu dunia. Dan dengan adanya itu kan sebenarnya jadi orang jangan hanya berlatih. Kalau berlatih terus tidak ada kompetisi ya enggak. Jadi kalau mau hasilnya bagus adalah diadakannya kompetisi dan adanya kompetisi misalnya sekarang ini misalnya ada kejuaraan dunia ini cikal bakalnya bisa nanti akan muncul atlet-atlet yang mendunia bukan hanya di level nasional tapi bisa di level dunia. Itu yang dibuat oleh kepengurusan yang sekarang dibantu oleh NOC ya oleh KOI bahwa kita akan adakan pertandingan tur dunia tinju dunia yaitu di Manado, rencananya di Manado itu bulan Oktober malah. Iya di Oktober, di bulan Oktober. November saya Pak. Iya, November ya juga kejadian WKF dunia. Oktober. Jakarta. Jadi, Oktober itu di Manado. Semoga dengan adanya itu dan si petinju itu jangan hanya sebagai tuan rumah tapi paling tidak bisa memberikan kontribusi untuk Merah Putih, bisa berbicara jangan hanya menjadi tuan rumah yang baik tapi prestasinya juga baik. Iya. Kita bacakan kembali ya. Dari Tony Tulawa. Wih, mantap Waketum 4 dan Kabit. Sarpras. Mungkin temen kali ini ya. Iya. Tulawa. Kemudian dari Yan Rijal. TC-nya berapa lama untuk atlet dapat emas, Om? Ada nggak kira-kira ya TC itu seberapa lama sih? Misalnya 3 bulan, 6 bulan, bisa. Yang kirim saya. Iya. Yang kirim. Kalau
kalau TC itu mendapat medali emas tuh biar dia TC-nya misalnya, memang idealnya tuh TC-nya panjang, berjenjang dan ada lapis 1, lapis 2 dan 3. Itu yang paling benar idealnya seperti itu. Jadi berkompetisi yang baik ya kan. Tapi tidak bisa dipatokan bahwa misalnya TC panjang pasti medali emas. Tetapi 90% orang yang menyiapkan dirinya lebih baik daripada yang tidak menyiapkan, prestasinya akan menjadi baik. Jadi jangan kayak bikin lebih besar ya. Kayak mau bikin misalnya patung yang tangkupan perahu nggak bisa. Memang perlu ada progres, yang membuat baru hasilnya akan jadi baik. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa ini pesaing emas, tetapi yang mempersiapkan diri paling tidak kemungkinan mendapatkan medali emas yang lebih baik daripada yang tidak menyiapkan. Jadi tidak jadi patokan berapa lamanya dalam hal TC tersebut. Tapi tentunya itu kan membutuhkan pembiayaan. Oh iya, biaya. Ini kan yang jadi masalah kan kita di kendalanya di biaya terus ya kan. Kita misalnya biaya misal turnamen misalnya atau turnamen yang resmi baru dibiayai. Kalau misal tidak, berkesinambungannya tidak jalan. Karena kalau saya lihat contoh dulu kita adalah kalau di tinju ya, kalau saya cerita tinju, dulu itu adalah India itu termasuk di bawah kita, India. Sekarang India kita ketinggalannya sudah 10 langkah. Dia sudah Olimpik, dia juara. Kenapa dia bisa lakukan itu? Pemerintahnya memperhatikan yang berkesinambungan dan 1 year, 1 tahun dia ada pertandingan itu 1 bulan sekali. Paling tidak 15 sampai 17 dan ada lapis 1 2 3. Nah, kalau kita pertandingan misalnya ada ini, kita misalnya berangkatnya berasa tryoutnya hanya 1 kali 2 kali. Nah, ini yang jadi latihannya panjang, kompetisinya tidak dapat, hasilnya tidak terlampau baik. Kalau Bung Enggi boleh tanya ya, kalau misalnya kita melakukan TC dulu ya nggak, sebelum mendapat anggaran dari pemerintah, bisa dirembes nggak? Kalau ini sih kayak kalau saya lihat sih nggak, sekarang nggak bisa, dirembes itu nggak bisa. Dirembes kalau misalnya sudah dipatokan baru. Jadi bagaimana gilanya si ketua atau pengurusnya untuk membackup. Kalau yang saya tahu kan misalnya di tinju siapa? Kalau misalnya di karate misalnya sekjennya kan gagah. Pak Elvian ya kan? Dia kalau misalnya cerita ini saya lihat itu karena memang dia juga mantan atlet terusnya karungan juga tinggal gampang dia berikan gila ke si atlet, gila olahraga dan memang kasih buat si atletnya tambah. Jadi bukan hanya dari pemerintah tapi dari pribadi orang-orang yang memang mencintai olahraga itu dia berikan seperti yang dilakukan oleh sekjen karate gitu. Ya, Pak kita Ervian. beri aplaus buat sekjen karate ya, Bung Raja Sabta Ervian. Kalau untuk Bung Yusran gimana untuk TC-nya yang ideal berapa lama sih bisa dilakukan? Ya, nggak jauh beda sama Pak Enggi, apalagi kita sama-sama cabang olahraga bela diri kan. Ya memang betul, berkesinambungan mulai dari pemula, junior, kadet mau sampai ke senior. Ya itu, tapi biasanya kan kalau kita udah ngambil yang juara-juara yang tadi bilang Pak Enggi, juara-juara PON atau apa, yang dulunya juga pernah masuk di pelatnas, ya kan? Tapi setelah itu, berapa efektifnya? Nah, kalau di karate itu ada 2. Jadi kalau untuk kumite, kalau untuk kita mau menjadikan, yaitu tidak luput daripada untuk tryout ya, harus ada tryoutnya itu minimal. Kalau di kumite itu sekitar 6-7 bulan, kalau di kata itu bisa 9 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalkan tidak menjalani itu berat lah, berat. Ya, Bang Eki ya. Betul berat sekali. Ada lagi? Ya, pemirsa, kita teruskan acara ini ya. Jangan lupa saksikan terus OPJ setiap Kamis jam 2. Kita tanya lagi nih untuk Bung Yusran ya. Kira-kira sukses kemarin di SEA Games akan menjadi tolak ukur bagi atlet dalam hal ini yang berasal dari DKI nggak untuk tingkat nasional selanjutnya? Kalau sekali lagi ya ini memang kerja manajer ya. Manajer kan harus bisa memanage, bisa membaca lawan maupun anak sendiri. Ya dalam hal ini kalau saya lihat sih ya kalau untuk nasional ya saya tidak mengecilkan daerah-daerah lain atau bagaimana,
yang namanya atlet di pelatnas itu kalau mesti mau melawan nasional, saya rasa anak-anak yang di pelatnas pasti lebih unggul. Pasti lebih unggul. Apalagi dengan sistem penerapan yang berbeda sekarang. Ya kan, dengan kita juga ada pelatih asing kan, dari Prancis juga. Dan kita juga, ya Faruk, ya. Kita ada pelatih asing dari Prancis dan kita juga eksibisi selama 2 dan 3 minggu sama pemain juara-juara Olimpiade yang dari Kazakhstan maupun Australia. Jadi disitulah anak-anak jadi timbul semangat dan kepercayaan diri. Mental bertandingnya lebih baik, bisa lebih betul. ya. Iya, kalau untuk secara nasional anak-anak di pelatnas termasuk anak-anak DKI insya Allah. Insya Allah ya, Insya Allah. masih yang terbaik gitu. Masih yang terbaik seharusnya. Iya. Iya. Apalagi nanti di bulan November kita ada kejuaraan dunia juga di Seri ya, itu Seri A. Seri A. Seri A sama pengumpulan nilai juga untuk ke yang lebih berjenjang lagi kalau buat kita buat ke Olimpiade itu diikuti 170 negara dan di Jakarta. seleksi lagi nggak mereka? Tidak, dengan tim yang ada. Tim yang kemarin Dengan tim yang ada. Kalau di Roba, iya kalau di Roba kacau. Dan kita juga karate ada di bulan Agustus ini namanya Islamic Solidarity Games. Itu ada di Kairo. Iya. Turun juga full team. Harusnya full team, harusnya kelasnya full team, tapi ya kita lagi bernegosiasi sama Kemenpora yang mana kita cuma dikasih 5 sampai 8 orang atlet, sedangkan tim kita itu ada 19. Sebab beda begini Pak Hari. Jadi kalau saya kemarin-kemarin ditanya, baik sama NOC, baik sama Kemenpora atau KONI pusat atau manapun saya nanya, sama wartawan saya ditanya, sama TV atau apa saya ditanya, Pak Manajer, ini karate targetnya siapa-siapa aja kalau misalkan 3-4 emas, ya kan? Saya jawab simpel, ini olahraga tak terukur, semua dapat medali emas. Iya betul tuh, saya juga pernah nanya gitu ke atlet semuanya. Saya jawab semua dapat medali emas karena tak terukur. Contohnya, waktu di Asia Tenggara kemarin, ya kan 5 medali emas itu. Waktu di SEA Games beda lagi yang dapat ya, beda orang ya. Beda orang lagi karena ini tak terukur. Jadi kita tidak bisa kayak seperti cabur Pak Hengki atau yang lain ya, targetnya A, B, C, D. Kan terukur semua kelihatan. Kayak cabur Pak Hengki mukul pop, jago, strong, oke. Kalau kita kan ada penilaian yang agak tanda kutip subjektif. Iya, jadi kalau misalnya target ya semua, kalau saya ditanya, semua kelas saya berkompeten mendapat emas. Itu. Untuk Bung Hengki sendiri gimana mempersiapkan petinju DKI untuk menghadapi event-event nasional lain dengan baik? Apakah juga perlu pelatih asing? Kalau saya melihat pelatih asing itu saya rasa sangat diperlukan ya untuk kita, untuk membuat si atletnya pun sebenarnya pelatih kita juga baik tetapi pelatih asing itu diperlukan untuk ada rasa lebih sungkan mereka dengan pelatih asing ya. Dengan pelatih asing seperti itu. Kalau misalnya kita menyiapkan DKI, ya tadi Bung Mauri sudah tanya tadi. Begitu sampai dari Vietnam langsung saya bikin pelatih. Karena kenapa? Karena saya ingin menyiapkan bahwa atlet DKI buat PON nanti bisa paling tidak tetap memberikan yang terbaik buat DKI Jakarta. Itu yang kita lakukan. Dengan resiko bisa melebihi dari PON Papua ya. Amin. Moga-moga kan ya 2 emas ya. Dan itu semoga kita mesti moga-moga bisa lebih baik atau bisa mempertahankan cabang tinju di PON yang akan datang. Tapi kalau misalnya setiap itu kita lakukan dengan tulus, dengan benar-benar kita lakukan dengan kecintaan kita terhadap cabang yang kita cintai, saya rasa hal itu bisa terjadi. Kalau namanya cabang terukur, sama, saya juga cabang yang tidak terukur. Tidak terukur, saya tidak terukur. Hanya tidak terukur, hanya memang hal-hal yang non tenis yang kadang-kadang yang bisa merugikan si kalau apa angka ya, angka itu yang terjadi. Kalau KO ya bisa saja KO itu juga misalnya dia KO tapi dilihat mungkin KO memukulnya salah kan bisa saja diatur. Jadi memang semuanya perlu ada ini. Misalnya dibilang begitu dia KO dibilangnya dipukulnya belakang. Itu open glove, itu bisa jadi aturan menang jadi dis kira-kira gitu. Jadi cabang-cabang ini kalau yang terukur kan kayak misalnya atletik ya. Renang, gitu. Tapi kalau kayak tinju, karate, itu adalah cabang-cabang yang tidak terukur. Gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujungnya acara ini. Saya ingin minta kesan-kesan dari para manajer ini untuk kedepannya atlet DKI itu bagaimana? Silakan Bung Yusran.
Ya, kalau saya pada dasarnya itu yang saya tadi bilang, yang mana mau atlet DKI mau siapa, apalagi kita di DKI Iya. kan, ya itu memang berkewajiban latihan dan latihan. Kalau misalkan mau prestasi, ya walaupun tidak ada TC di rumah latihan dan latihan. Jadi di TC itu hanya pematangan. Pematangan ya, tetap Iya. mereka harus sendiri ya. di rumah ya, Betul. mandiri Jadi ya ya. latihan, jangan perlu dipandu, perlu dikasih kayak anak kecil disuapin, jangan. Pelatnas itu atau pelatda itu adalah bagian untuk pematangan aja. Pematangan aja. Ya kalau misalkan anak-anak DKI pengen jadi, nggak khusus karate aja ya. Cabur lain juga harus seperti begitu. Kalau istilahnya memang dia mau juara, Tetap berlatih, tetap dan berlatih dan berlatih. Itu Disiplin aja. juga ya. Harus disiplin nomor 1. Nomor satu. Bung Engki, kira-kira? Iya, kalau saya sih dengan adanya moto yang diberikan oleh target yang diberikan oleh Ketua Umum Pak Hidayat Nur Wahid bahwa Indonesia cabang DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta itu mencanangkan banyak atlet-atlet yang pada level internasional atau dunia itu yang dilakukan. Dengan adanya itu, adanya target tersebut dan semoga memang kita sudah langsung melakukan pelatda tersebut langsung berkesinambungan. Jadi jangan di stop. Saya dengar sih bulan ini juga sudah bulan depan ini sudah mulai diplatdakan. Nah, ini adalah kabar yang Kabar sangat gembira menggembirakan, ya. mengimbarakan bahwa benar apa yang kita semua maui, bahwa kita punya ketua yang memang benar-benar tahu olahraga, prestasi olahraga, tahu bagaimana mengurus olahraga dan dengan cepatnya dia membuat adanya pelatda tersebut. Dan saya yakin dengan adanya pelatda tersebut menjadi peringkat pertama itu bukan hal yang mustahil dan itu bisa Insya Allah. kita wujudkan Betul. dengan adanya apa yang dilakukan oleh ketua kita untuk level bukan hanya di level misalnya di nasional PON targetnya, tetapi berbicara pada level dunia sudah mulai terlihat. Jadi gitu. tagline-nya untuk prestasi dunia bakal Dunia. terlihat. Iya, Nih. betul. Terima kasih Bung Hengki dan Bung Yusran atas kehadiran di acara OPJ kita ya. Jangan lupa terus saksikan obrolan prestasi Jakarta jam 2 siang. Mantap.